Assalamualaikum kawan-kawan. Ini saya bikin alat baru lagi ya. Alat yang baru ini lebih praktis ya. Ini udah termasuk generasi ketiga saya bikin ini. Ini lebih tahan lama. Soalnya alatnya di dalam ini tidak banyak lah. Alatnya hanya pematik. Kalau rusak nanti tinggal ganti pematik. Lebih murah dari sebelumnya ini. Lebih praktis. Seperti biasa kita ini menggunakan pematik di dalamnya untuk pemicu apinya ini. Kemudian terapo ini tetap dipakai. Terapo menggunakan tegangan 110 tetap dipakai. Hanya 2 kabel yang keluar dari sini. 2 kabel seperti sebelumnya juga yang saya bikin ini. Cuma uniknya ini hanya menggunakan satu solenoid. Ini satu solenoid kita pakai, cukup satu katup ini yang bekerja. Soalnya di dalam ini kan ada 3 sistem katup solenoid 2 untuk pembuka gas ini yang kaki 3 juga solenoid. Kemudian ada membran juga di dalamnya, dan ada juga menggunakan katup yang ada pada regulator gas kita. Jadi menurut saya ini terlalu rumit lah, tidak simpel. Sebenarnya aman sih, memang aman. Ini awalnya ini kan sebenarnya mesin kita ini kan buatan Meksiko kan, Amerika. Jadi sebenarnya alat ini memang bagi mereka lah yang di sana itu, mungkin di luar negeri itu kan setahu saya itu kalau gas mereka itu pakai meteran juga nyampe di rumah. Jadi sistem keamanan mereka itu memang cukup bagus lah. Tapi ini saking bagusnya ini keamanan yang kita buat nih, yang kita pakai untuk daerah kita, karena menggunakan tabung gas, jadi keamanannya sangat banyak dan bertahap sampai 4 keamanan. Dan gara-gara ini juga kita banyak alami masalah. Sebenarnya hanya satu katup ya udah cukup lah kan. Membran di sini oke. Ini pun kita aktifkan. Cuma yang ini, yang kaki 3 ini karena sering bermasalah juga. Kalau kaki 3 ini gagal, biasanya kalau mesin normal itu igniter juga gagal. Igniter gagal, ini gagal. Ini yang banyak bikin masalah ini. Nah, ini untuk bagi kawan-kawan lah yang mau sedikit ruwet untuk pemasangan alat tapi cukup tahan lama, ya memang menggunakan alat. Dan agak murah dikit. Jadi nah ini kan tadi kan satunya solenoid 2 kaki nih. 2 kaki yang kita gunakan ini misalkan rusak lah kan, 2 kaki. Tapi solenoid yang 2 kaki ini jarang rusak nih kawan-kawan, yang 2 kaki. Nah, tapi kalau untuk yang 3 kaki seperti ini memang sering bermasalah, karena inilah yang mengendalikan sistem katup gas di awal sebelum yang kaki 2 itu. Dan sistemnya agak beda. Ini kan hubungan yang di dalam ini sengaja saya lepas karena penarik katup solenoid ini terlalu pendek. Memang mereka bikin ini sistemnya gini, jadi ini sering bermasalah. Makanya kita harus ganti yang ori lah, yang lebih tahan kalau menggunakan sistem igniter yang aslinya ya. Tapi kalau untuk yang ini enggak juga masalah ini. Yang KW-KW yang biasa harga murah pun enggak masalah. Soalnya kalau kita amati juga, kalau konversi itu yang murahan itu, mesin pengiring buatan Cina itu justru solenoidnya sangat murah dan ketahanannya itu tidak diragukan. Saya pernah menggunakan itu sampai
6 tahun itu sampai enggak saya pakai lagi solenoid yang ada di mesin konversi itu, masih solenoidnya masih bagus. Nah ini kawan-kawan, jadi untuk pemasangannya sih simpel seperti pemasangan alat saya sebelumnya. Ada kabel ignitor nanti dicolokkan ke sekun kecil, flame sensor ke sekun besarnya, itu sih alatnya. Ini hanya ada 2 kabel yang keluar, habisnya tegangan tinggi untuk percikan api ke pematik. Jadi tidak merubah sistem dari sistem kerja alat ini. Ini kita coba dulu ya, saya colokkan dulu ke listriknya ini. Apinya langsung saya matikan. Sangat simpel sih kawan-kawan. Ini katup ini, nanti saya tunjukkan di regulator solenoid ini. Sebenarnya sangat mudah untuk perbaikan, karena regulator ini kalau udah mesin kita di umur 4 tahun itu udah banyak masalah ini. Mungkin kawan-kawan pernah mengalami kegagalan untuk nyalakan flame sensor, untuk nyalakan ignitor ini, untuk nyalakan api di sini dengan pemicu ignitor itu sering gagal, bahkan lebih dari 1 menit untuk nyalakan sistem api ini. Sebenarnya permasalahannya di sini, permasalahannya banyak. Sistem katup membran di sini juga itu bermasalah. Kemudian ini ada katup lagi juga, harus diatasi, harus dibongkar juga, bermasalah. Kemudian katup ini sebenarnya simpel sih. Habisnya saya akan nunjukkan ini juga ya, yang satu ini kan tadi misalnya kita anggap bermasalah, ini kan bermasalah, anggap ya sekian tahun itu rusak, 2-3 tahun ke depan rusak solenoid yang 2 kaki. Kemudian kita ganti pakai ini, ya bisa, ini bisa difungsikan. Ini saya bongkar dulu ya, ini kita bongkar dulu ya, kita bongkar. Ini kan solenoidnya, jangan lupa listriknya harus kita cabut dulu ya, cabut listrik, soketnya kita cabut. Ini kita coba ini ya, coba solenoid yang 3 kaki ini. Selama ini kan kita ini kalau bermasalah di solenoid itu paling salah satunya yang bermasalah kan, kalau menggunakan ignitor, kalau satunya enggak difungsikan. Kalau ini dijadikan cadangan juga nih, ini jadikan cadangan. Kalau orinya waduh sangat tahan lama lah ini. Dan nanti saya ajarkan kenapa, saya akan lihatkan dengan kawan-kawan kenapa solenoid di sini itu agak sulit buka katupnya. Nanti ada 3 hal, membran, katup 1 yang 3 kaki, kemudian 2. Ada trik-triknya. Ini kan sebenarnya sangat simpel lah, ini kan hanya keluaran gas ini, hanya buka katup, habisnya terbuka, sini terbuka, ya keluar lah gas. Sepele ini, tidak begitu rumit lah. Nah ini kalau kita mati ini ya, ini diperhatikan dulu ya kawan-kawan. Ini kan ada kaki yang berdekatan nih, 1, 2, 3. Ini agak jarang kan, agak jarang, ini jangan dicolokkan ya, agak jarang ini. Nah, ini diperhatikan dulu, ini ada space agak lebar di sini. Nah, kalau ini agak dekat, kaki inilah yang kita gunakan ini untuk menarik tuas besi as dalam nih. Ini kita simpan di sini. Ini sebenarnya bebas nih, gini boleh, gini boleh.
terserah. Ini kan ada apa namanya nih, ada benjolan dikit ini supaya untuk kulitnya ke sini ya kita potong. Kita potong. Nah ini kan posisinya ini yang dekat kan, ini yang dua kaki ini kita pakai. Ini kan masuk nih. Biasanya kalau yang di bagian ini selenoid ini, yang dua kaki ini sering bermasalah kalau sebelum menggunakan sistem ini ya, maksud saya masih menggunakan igniter, itu biasanya itu karena kepanasan, ada ini ada api lilin. Kalau ketika gas kita kurang atau hampir habis itu ada api lilin di sini nih. Nah, inilah bias ke koil ini, itu yang bikin koil ini bermasalah. Sebenarnya koil bagian ini yang kaki dua ini sangat tahan. Yang rawan ini kan koil yang di kaki tiga, karena adanya katup yang digerakkan oleh flame sensor itu dengan igniter itu, ini yang rawan bermasalah. Dan juga di tuas di dalam itu, nantilah saya bongkarkan ya, kita coba. Kalau sistem kerja ini ya, sebenarnya simpel ya kawan. Kalau apabila koil itu koil atau gulungan itu diberi tegangan, jadi menimbulkan medan magnet yang mana tuas di dalam itu ketarik. Hanya itu sih prinsip kerjanya. Ini yang kita bikin sesimpel mungkin lah. Barang yang udah kita beli yang sangat mahal ini kita bikin simple untuk memudahkan kita juga untuk bekerja. Jangan sampai banyak masalah lah dalam usaha laundry kita ini ya. Udah ya, 3 kaki, ini yang 2. Ini apinya langsung nyala. Ini jangan terlalu lama, apinya pun biru. Salah satu penyebab api itu merah di regulator ini juga, regulator ini. Jadi gas itu ndak keluar banyak lah, mungkin di membran nih atau di katup ini dia ketariknya ndak bagus, atau di katup ini. Ini kita coba lagi ya. Kemudian ini kan tadi yang kaki 3 nih, kaki 3 di sini ya, di yang dekat nih ya, yang kaki berdekatan. Jangan yang ini, yang dari tengah ke bawah itu jangan, itu kan agak jarang kan. Jadi kita ndak buang lagi koil ini ya. Kadang-kadang hanya satu yang kita perlukan kita pasang, satunya masih bagus, itu sayang udah kita gunakan. Jadi kedua-duanya kita gunakan ini. Kalau menurut saya sih sangat tahan ini, sangat tahan lah. Soalnya tetap menggunakan trafo. Kemudian katup ini kita off kan. Saya bongkar dulu ya.
saya ingin tunjukkan dengan kawan-kawan bagaimana sistem kerja di sini dan bagaimana untuk mengatasi api yang merah ataupun kemacetan yang sering terjadi di regulator ini. Itu menyebabkan pengapian kita itu tidak sempurna, dan pengapian kita itu kadang-kadang berhasil ataupun kadang-kadang gagal. Lepaskan dulu. Jadi kedua-duanya bisa kita gunakan kawan-kawan untuk menggerakkan katup ini. Kalau untuk buka ini kan agak sulit nih. Kalau di awal-awal kita belum pernah buka. Ini kan menggunakan kunci bintang. Alangkah baiknya kawan-kawan bukanya dengan kunci bintang. Kalau saya kemarin sih menggunakan gerinda itu. Untuk pemotong besi saya belah baut kunci bintangnya di bagian ini, sebelah saya jadikan obeng min, kemudian saya buka semuanya dan saya ganti bautnya. Ini bagian yang saya copot ya, tuas dalam untuk kaki 3 solenoid. Ini sebenarnya kalau kita pasang juga pun boleh juga, artinya tuas ini tetap di dalam. Khawatir kita salah simpan atau lupa simpan nanti barang urinya kan, bisa juga, cuma di dalam itu harus diganjal ya. Sebenarnya enggak begitu rumit ya, memang di awal-awal itu bingung. Kalau bagi kalian yang belum pernah bongkar ini, yang penting diingatkan. Nah, jadi apa-apa yang dibongkar itu diingatkan dulu, jangan sampai ketukar. Kalau yang ini kan tuasnya panjang nih, kalau yang ini yang pendek. Ya kan, kalau yang pendek ini sistem solenoid 3 kaki. Inilah yang repotnya di sini. Ini kan ketarik. Nah, kalau kita pelajari prinsip kerjanya ini narik nih, narik buka katup. Yang agak repot kan yang ini, yang kaki 3 ini. Sistem katupnya itu memang agak sulit. 3 kaki solenoid, agak rumit. Untuk narik ini, misalnya ini tetap kita gunakan, tapi di dalam itu harus kita ganjal ya, diganjal menggunakan ini plastik yang agak keras, dimasukkan ke lubangnya di dalam. Ke dalam kita harapkan karet ini tidak menutup ini, biar tertahan karet ini kan. Jadi aliran gas yang dari membran ini biar masuk bebas melalui lubang ini, kemudian dimainkan oleh katup ini. Nah, ini bagian
Nah, ini jangan lupa juga kawan-kawan, kalau udah di umur 4 tahun 5 tahun nanti, itulah salah satu kegagalannya di sini. Ini kadang-kadang berkarat. Nah, ini memang betul-betul as di dalam ini, untuk perumahannya ini, untuk kedudukannya ini betul-betul fresh. Ini fresh, ini betul-betul fresh. Jadi kalau ada debu ataupun apa itu udah menganjal, sedangkan tarikan selenoid itu kan tidak begitu kuat, jadi terhalang untuk membuka katup. Itulah permasalahannya yang banyak terjadi ke mesin-mesin dryer ini. Untuk mengatasinya ya diamplas as ini. Kemudian pasang di sini ya. Itu yang 2 kaki nih, untuk 2 kaki yang bagian ujung ini asnya lebih panjang ya, lebih panjang. Kalau saya sih lebih memilih tidak dipasang barang ini. As yang kaki 3 ini kita simpan, kita masukkan kantong ya, kita simpan di sinilah, di dalam ini kita simpan di dalam biar barang ini tidak hilang. Kemudian membran di sini nih, ini kan karet nih, ini karet ini kadang-kadang kalau di umur 4 tahun 5 tahun ini sering bermasalah. Ini bisa kita buka ya. Karet ini kalau terlalu kering ini bakalan bermasalah juga nanti, koyak atau gimana ya. Ini cukup di WD, disemprot-semprot. Ini kan pernah juga kasusnya lepas nih dari sini nih, akhirnya membran ini tidak membuka aliran gas. Kita pasang. Nah ini kan udah, kalau kita angkat berarti udah masuk, itu udah betul. Semprot pakai WD biar karetnya lebih awet lah, biar elastis lagi. Nah di sini juga nih, nah ini kalau katup membran nih sering juga agak sulit mengeluarkan gas, karena tekanan dari sini kan melalui regulator itu kan tekanannya udah mengecil, karena udah difilter, udah dikurangi tekanan itu dari regulator gas kita itu. Jadi membran ini butuh tekanan lagi untuk mendorong. Jadi kalian cukup tarik ini ya, kalau belum pernah belum pernah dibongkar, belum pernah dikerjakan, tarik ini biar membran ini tertekan lagi di sini. Hanya gitu sih. Indikator keberhasilan kita nanti apinya biru dan respon api itu lebih cepat. Ini kita coba ulang lagi ya, kita pasang ulang, kita nyalakan.
terserah apakah kita menggunakan ini oke, menggunakan ini oke juga. Kita coba pakai ini ya. Ini kan setelah saya ukur ini, saya pelajari sistem kerjanya ini, nilai tahanan yang di sini ini, nilai tahanan sekunder atau primer gitulah, lupa saya ini ya. Ini jadi ini dengan yang ini sama ya, sumber arusnya di dua ini. Kalau ini kan starternya nih. Kita coba kan. Oh lupa, gasnya belum kepasang. Ini gasnya udah kepasang. Ini apinya. Ini saya lihatkan dulu ya. Coba tes apinya biru. Sangat simpel. Kalau untuk penggantian komponennya pun sangat mudah. Kalau yang jenis ini ya sangat mudah lah, hanya pakai ini di dalam ya. Dan trafonya tetap kita gunakan, hanya 2 kabel. Harganya lebih miring, lebih murah sedikit dari yang kemarin. Idealnya sih memang beginilah, sangat simpel, dan peralatan itu komponen-komponen yang lain itu bisa digunakan nanti, bisa digunakan jadikan alternatif juga. Ini rusak nanti ya pasang lagi udah beres, tapi menurut saya ini lama lah tahannya. Oke lah, makasih lah kawan-kawan telah menonton video saya ini. Assalamualaikum.